Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di podcast STI Surakarta bersama saya Korifa Arum di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Dan di minggu ini kita sudah masuk di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai komunikasi dalam organisasi dan komunikasi bisnis lintas budaya. Capaian pembelajaran di minggu ini yaitu mahasiswa diharapkan agar mampu untuk memahami mengenai yang pertama hubungan komunikasi, kemudian pola komunikasi, meningkatkan keterampilan komunikasi, pengertian dan pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya dan perbedaannya, dan yang terakhir komunikasi dengan orang berbudaya asing. Nah, kita masuk di komunikasi dalam organisasi. Jadi di dalam sebuah organisasi itu selalu ada hubungan komunikasi, baik itu dari antar manajer dengan karyawan maupun antar karyawan. Nah, di sini ada peran manajerial sendiri. Ini ada 3 peran manajerial. Yang pertama ada peran antar pribadi. Di peran antar pribadi ini mencangkup peran tokoh figur, pemimpin dan penghubung. Jadi seorang manajer itu harus dapat memainkan peran sebagai tokoh figur. Misalnya ketika ada kegiatan atau acara dalam organisasi, manajer harus bisa memberikan sambutan kepada para karyawan atau dari pihak-pihak eksternal gitu. Kemudian manajer juga harus bisa menjadi pemimpin dan juga penghubung gitu. Kemudian yang kedua ada peran informasional. Peran informasional ini mencangkup monitoring, penyebaran informasi, dan juru bicara. Monitoring ini peran manajer itu harus bisa memonitor, mengawasi supaya pekerjaan karyawan itu bisa tetap pada jalurnya, tetap tugasnya bisa terlaksana dengan baik. Kemudian harus bisa menyebarkan informasi secara baik dan benar kepada seluruh karyawannya gitu, dan juga juru bicara kepada pihak-pihak eksternal. Kemudian ada peran keputusan ini mencangkup wirausaha, pemecah masalah, pengalokasian sumber daya, dan negosiator. Untuk wirausaha ini sendiri juga manajer harus bisa memiliki sifat inovatif, kreatif, harus berani mengambil risiko, dan juga harus bisa memecahkan masalah, harus bisa mengalokasikan sumber daya yang ada itu dengan baik dan bisa menjadi negosiator yang baik gitu. Kemudian di dalam suatu organisasi ada juga kegiatan pertukaran informasi. Kegiatan pertukaran informasi ini apa aja sih? Nah, yang pertama ada kegiatan menetapkan tujuan, kemudian membuat dan melaksanakan keputusan, mengukur prestasi kerja, merekrut dan mengembangkan staf, ada juga pelayanan pelanggan, negosiasi dengan pemasok, membuat produk, dan juga berinteraksi dengan peraturan yang ada. Gitu. Kemudian kita masuk ke pola komunikasi. Jadi pola komunikasi ini dibagi menjadi 2. Ini ada saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi informal. Yang pertama kita bahas dulu mengenai saluran komunikasi formal. Dari namanya aja formal. Formal berarti resmi. Jadi saluran komunikasi formal ini masih didasarkan pada sistem atau hierarki di sebuah organisasi. Jadi pelaksanaannya itu masih melihat jabatan atau posisi seseorang dalam organisasi tersebut. Nah, saluran komunikasi formal ini dibedakan, ada beberapa bagian, ada beberapa macam. Yang pertama ada komunikasi dari atas ke bawah atau top down communication. Jadi top down communication ini komunikasi yang dilakukan dari atas ke bawah, yaitu misalnya dari manajer umum ke manajer pemasaran, kemudian bagian penjualan dan karyawan gitu. Nah, kemudian yang kedua ini kebalikannya. Ada komunikasi dari bawah ke atas atau bottom up communication. Jadi bottom up communication ini dari karyawan ke bagian atasnya, ke bagian keuangan, misalnya ke manajer keuangan, lalu ke manajer umum gitu. Nah, kemudian ada komunikasi horizontal. Jadi di komunikasi horizontal ini komunikasi yang dilakukan
di posisi yang sama, misalnya dari manajer pemasaran ke manajer produksi, kemudian dari manajer produksi ke manajer keuangan, gitu juga antar sesama karyawan, antar kepala bagian misalnya. Nah, kemudian yang keempat ini ada komunikasi diagonal. Jadi komunikasi diagonal ini misalnya manajer pemasaran melakukan komunikasi dengan bagian pabrik misalnya, kemudian bagian produksi berkomunikasi dengan bagian promosi gitu. Kemudian ini ada keterbatasan komunikasi formal. Jadi komunikasi formal karena tadi masih berdasarkan pada posisi atau jabatan di suatu organisasi. Jadi komunikasi formal ini cenderung birokratis dan ketat, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih lamban gitu. Nah, tadi kita bahas mengenai saluran komunikasi formal, sekarang kita bahas mengenai saluran komunikasi informal. Nah, dalam komunikasi informal ini tidak memperdulikan jenjang hierarki, pangkat, kedudukan, atau jabatan seseorang. Jadi komunikasi informal ini cenderung luas dan fleksibel dan juga tidak ketat gitu. Misalnya kayak komunikasi yang terjadi saat jam-jam istirahat gitu. Jadi tidak memperdulikan apakah dia manajer, apakah dia karyawan, apakah dia kepala bagian gitu. Kemudian ada bagaimana sih meningkatkan keterampilan komunikasi. Jadi ada 3 cara bagaimana kita meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih kekuatan dan kelemahan yang kita miliki apa. Jadi kita bisa mengukur kekuatan dan kelemahan kita harus apa. Kemudian menentukan tujuan yang realistis. Maksudnya ketika kita ingin menyampaikan pesan-pesan bisnis, kita juga harus melihat kondisi yang ada dalam organisasi tersebut, sesuai atau tidak, apakah memungkinkan atau tidak gitu. Dan juga kita bisa melakukan latihan berbagai bentuk komunikasi. Misalnya bisa dengan membuat grup-grup kecil dengan teman, kemudian melakukan latihan wawancara dengan teman, latihan presentasi gitu. Nah, kemudian kita masuk ke komunikasi bisnis lintas budaya. Jadi komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun nonverbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Jadi lintas budaya ini nggak cuma ke negara lain, tapi juga ke daerah atau wilayah lain gitu. Nah, pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya ini apa sih? Jadi semakin terbukanya peluang perusahaan multinasional atau perusahaan internasional masuk ke wilayah suatu negara, itu menjadi semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Nah, pada saat itulah kebutuhan akan komunikasi bisnis itu juga semakin penting. Kemudian kita harus bisa juga memahami apa itu budaya dan perbedaannya. Menurut Bovy dan Thiel, budaya adalah sistem sharing atau simbol-simbol, kepercayaan, nilai-nilai, harapan, dan norma-norma berperilaku. Perbedaan budaya apa aja sih? Yang pertama itu ada nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang di suatu negara itu bisa berbeda dengan daerah yang lain. Begitu juga dengan peran dan status. Misalnya peran wanita di dunia bisnis di negara maju itu lebih dominan dibandingkan dengan negara yang sedang berkembang. Kemudian ada pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ini juga yang dilakukan itu juga bisa berbeda antara negara satu dengan negara yang lain. Begitu juga dengan konsep waktu, konsep jarak komunikasi. Konsep jarak komunikasi ini misalnya di suatu negara ada yang misalnya dalam berkomunikasi itu harus dengan jarak-jarak tertentu, tapi ada negara lain yang dengan jarak tersebut ternyata kurang efisien gitu, jadi kurang baik gitu. Kemudian konteks budaya ini juga salah satu dari berbagai cara orang menyampaikan pesan kepada orang lain, itu juga didasarkan oleh konteks budayanya. Kemudian bahasa tubuh yang digunakan antara negara satu dengan yang lain itu juga berbeda. Misalkan kalau di Indonesia
mengatakan tidak itu dengan menggelengkan kepala, tapi di negara lain bisa tidak itu dengan menganggukkan kepala gitu. Kemudian ada perilaku sosial, ini juga berbeda-beda, negara satu dan yang lain tuh bisa berbeda. Kemudian perilaku etis dan juga perbedaan budaya perusahaan. Nah, untuk meningkatkan keterampilan kita dalam berkomunikasi dengan orang yang berbudaya asing itu apa aja sih yang kita bisa lakukan? Nah, kita bisa yang pertama itu mempelajari buku-buku dan artikel terkait dengan budaya negara tersebut atau budaya wilayah tersebut. Kemudian kita bisa berbicara dengan orang yang menjadi bagian dari suatu budaya tersebut, mengunjungi suatu negara, belajar bahasanya, belajar sejarah atau suatu negara, dan yang gak kalah penting ini juga kita harus tahu bagaimana agamanya di sana, politik dan nilai-nilai kebiasaan yang biasanya dilakukan, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, itu juga harus kita pelajari terlebih dahulu gitu, supaya komunikasi kita dengan orang yang memiliki budaya yang berbeda dengan kita itu lebih efektif gitu. Nah, itu materi kita di pertemuan ketiga ini. Apabila ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan di LMS atau di Google Classroom juga boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.